Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Capek? Tanya Gemilang saat melihat Vela yang terlihat kelelahan. Vela hanya mengangguk kepada Gemilang. Sungguh kakinya sekarang udah kepocongan karena berdiri terus menyambut para tamu yang silih berdatangan. Vela kini tengah bersanding dengan Gemilang di pelaminan, menatap tamu yang sangat banyak. Gemilang mengundang dosen dan klien kerjanya di perusahaan. Tak hanya itu, Gemilang juga mengundang mahasiswa yang dia ajar. Pernikahannya tidak akan Vela tutupi dari orang lain, toh ngapain ditutupi, karena akan tahu juga kan. Kamu duduk dulu ya, ucap Gemilang membantu Vela untuk duduk. Gemilang membiarkan Vela tetap duduk, para tamu lumayan sudah berkurang. Setelah mendapat ucapan selamat dari teman-teman dan serta keluarga besarnya, Gemilang juga duduk di sebelah Vela karena merasa kelelahan juga. Tak terasa akhirnya acara resepsi sudah berakhir. Gemilang dan Vela beserta keluar berjalan menuju kamar hotel mereka masing-masing untuk menginap. Besok mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Tentunya Gemilang dan Vela akan menetap di rumah baru mereka yang Gemilang hadiahkan untuk Vela. Vela langsung merebahkan dirinya di kamar hotel. Gemilang menutup pintu kamar mereka dan berjalan menghampiri Vela. Mandi dulu Gih, abis mandi langsung tidur nggak apa-apa kok, ucap Gemilang mengusap rambut Vela lembut. Tapi capek, ucap Vela sedikit manja. Gemilang terkekeh, menatap Vela dengan gemas. Mandi ya, bujuk Gemilang lagi. Vela menuruti ucapan Gemilang, beranjak dari tidurnya dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah 15 menit Vela keluar dari kamar mandi dan melihat Gemilang duduk di pinggir kasur yang terlihat fokus dengan ponsel di genggaman suaminya itu. Mas nggak mandi? Tanya Vela setelah berdiri di hadapan Gemilang. Gemilang menghentikan aktivitasnya dan menatap Vela yang baru siap mandi dengan menggunakan bathrobe yang disediakan hotel. Iya, ucap Gemilang beranjak dari duduknya menuju kamar mandi. Setelah Gemilang masuk ke dalam kamar mandi, Vela membuka kopernya dan memilih baju tidur yang nyaman, dan menyiapkan baju tidur untuk Gemilang. Vela merasakan detak jantungnya yang berdebar. Dia takut Gemilang meminta haknya sekarang. Bukannya tidak mau, Vela sekarang sungguh sangat kelelahan. Merebahkan dirinya di atas ranjang dan mengambil ponsel miliknya dan membuka sosmed, melihat postingan saat dia bersama Gemilang saat akad kemarin. Vela melihat banyak pesan yang diterimanya, banyak yang memberi ucapan selamat kepada Vela. Kenapa belum tidur tanya Gemilang. Vela melihat ke arah Gemilang yang mengusap rambutnya yang basah sehabis mandi. Kan nungguin Mas, ucap Vela. Tidur aja, Mas tahu kok kamu pasti capek kan, ucap Gemilang duduk di tepi ranjang. Vela menghela nafasnya lega, dan memejamkan matanya karena dia sungguh sangat merasa ngantuk. Sebelum memasuki alam mimpi, Vela merasakan pergerakan di sebelahnya. Sebuah tangan melingkar di perutnya dan mendengar bisikan dari Gemilang. Good night my wife, bisik Gemilang pelan di telinga Vela dan mencoba memejamkan matanya. Vela menatap rumah di depannya ini takjub dan menoleh ke belakang, melihat Gemilang yang tengah mengeluarkan koper mereka di bagasi mobil. Mas rumahnya apa enggak terlalu mewah? Tanya Vela kepada Gemilang. Enggak kok sayang, Mas beli rumah ini juga entar pas udah punya anak, mereka bebas main. Kalau di apartemen kan luang gerak mereka terbatas, ucap Gemilang. Muka Vela memerah saat Gemilang sudah berpikiran ke anak. Vela tak salah memilih Gemilang sebagai suaminya itu, emang the best lah pokoknya. Membersihkan rumah baru mereka dan menyusun alat perabot yang telah dibeli oleh Gemilang. Setelah selesai Vela membuat makan siang untuk dirinya dan Gemilang. Setelah menghidangkan masakannya di atas meja makan, Vela berjalan menuju ruang tamu memanggil Gemilang untuk makan. Mas makan yuk, ucap Vela. Udah selesai, tanya Gemilang dibalas anggukan oleh Vela. Gemilang beranjak dari duduknya berjalan menuju meja makan.
Kamu wisudanya minggu depan kan? Tanya Gemilang. Iya mas, jawab Vela menyendok nasi ke dalam mulutnya. Kamu mau honeymoon kemana? Tanya Gemilang. Vela menatap Gemilang penuh binar. Korea boleh? Tanya Vela berharap. Gemilang menatap Vela kesal. Pasalnya Vela adalah K-popers, jadi dia tahu tujuan Vela meminta ke Korea. Nggak boleh, jawab Gemilang, membuat Vela lesu. Tak ada obrolan dari mereka, hanya dentingan sendok yang terdengar. Vela malas berbicara saat ini. Buat apa ditanya? Kalau nggak dibolehin, aku ke atas dulu, pamit Gemilang setelah selesai makan. Vela membereskan peralatan makan dan meletakkan di wastafel untuk dicuci. Setelah bersih, Vela berjalan menuju ruang tamu untuk menonton televisi. Di ruang kerja Gemilang tengah berkutat dengan ponsel genggam miliknya, terlihat sangat fokus dengan layar tersebut. Sudah seminggu umur pernikahan Vela dan Gemilang, Gemilang selalu membuat dirinya semakin terpesona terhadap suami tampannya itu. Hari ini adalah Vela wisuda, keluarganya dan keluarga Gemilang turut hadir melihat dirinya wisuda hari ini. Setelah menerimanya ijazah, Vela berjalan menghampiri keluarga. Selamat ya sayang, ucap Mila dan Randu kepada anaknya itu. Makasih mah, pa, ucap Vela memeluk kedua orang tuanya itu. Selamat ya menantu mama, ucap Risa. Makasih mah. Gua keduluan lo mulu deh, BTW selamat ya ciwiku, ucap Rere memberikan buket bunga kepada Vela. Hanya terkekeh mendengar ucapan Rere. Selamat ya sayang, ucap Gemilang memberikan buket bunga mawar kepada istrinya tersebut dan mencium kening Vela. Banyak para mahasiswi yang memandang iri kepada Vela, tak memperdulikan sekitar. Gemilang merangkul pinggang Vela posesif membuat keluarganya berdecak kesal. Merayakan kelulusan Vela, mereka pergi ke restoran untuk makan dengan mengobrol satu sama lain. Tak hayal keluarga Vela dan Gemilang sangat akrab karena tingkah laku mereka semua. Nanti kamu kerja apa gimana sayang? Tanya Randi kepada anaknya. Nggak tahu pa, tergantung Mas Gemilang aja, ucap Vela. Kalau menurut saya, Vela mending di rumah aja. Saya tidak mau Vela kelelahan, ucap Gemilang kepada keluarga. Setuju dengan perkataan Gemilang. Kamu kapan ngasih mama debay lucu, ucap Mila. Doain aja ya ma, jawab Vela tersenyum. Dia juga sangat ingin hamil anak Gemilang, karena pada dasarnya Vela sangat menyukai anak-anak. Semua keluarga pulang ke rumah masing-masing, begitupun dengan mama dan papa Vela yang langsung pulang ke rumah mereka. Setelah sampai di rumah, Vela langsung membersihkan dirinya. Setelah itu dia menyuruh Gemilang untuk segera mandi. Sambil menunggu Gemilang selesai, Vela game di ponselnya. Vela mengernyit bingung saat Gemilang memberikan kotak yang dibungkus rapi dan meletakkan di pangkuan Vela. Ini apa mas? Tanya Vela penasaran. Buka aja, kado wisuda kamu, ucap Gemilang yang duduk di pinggir kasur. Yampun aku seneng banget, ucap Vela girang melihat isi kado tersebut. Vela memeluk pinggang Gemilang dengan erat. Makasih ya mas, cinta deh pokoknya, ucap Vela. Seneng? Tanya Gemilang yang dibalas anggukan oleh Vela. Gimana nggak senang coba? Kado yang diberikan oleh Gemilang adalah tiket menuju Korea. Akhirnya honeymoon mereka ke Korea aja. Kita berangkatnya kapan? Tanya Vela. 2 hari lagi, jawab Gemilang mengusap rambut Vela sayang. Gemilang membenarkan pelukan Vela membenamkan wajah Vela di dadanya. Vela merasa nyaman dengan pelukan Gemilang membuat dirinya tertidur dalam dekapan suaminya itu. Mendengar nafas teratur Vela, Gemilang melihat Vela yang sudah tidur membuat dia terkekeh kecil dan membaringkan Vela di atas ranjang mereka. Setelah itu Gemilang memeluk Vela dan memejamkan matanya tidur. Seperti tidur sore tidaklah buruk, pikir Gemilang. Sesuai janjinya Gemilang, hari ini jadwal keberangkatan mereka menuju Korea. Dari semalam Vela sudah tak sabar. Udah siap? Tanya Gemilang kepada istrinya yang masih berdandan di depan meja rias. Dikit lagi mas, jawab Vela memakai lipstik di bibirnya. Setelah rapi,
Vela berjalan ke arah Gemilang yang bersandar di depan pintu kamar mereka. "Yuk," ucap Vela mengapit lengan Gemilang berjalan menuju mobil. Hari ini mereka diantarkan oleh supir keluarga Gemilang. Selama di perjalanan Vela hanya menatap keluar jendela mobil, sedangkan Gemilang mengecek beberapa email. Gemilang sudah mengajukan cuti selama seminggu sebagai dosen, sedangkan perusahaan akan dihandle oleh Bintang. Setelah sampai di bandara, Gemilang membawa koper miliknya dan Vela. Dia menatap Vela yang sangat antusias keberangkatan mereka, membuat Gemilang hanya tersenyum melihat tingkah istri kecilnya itu. "Kamu tidur aja, nanti kalau udah sampai aku bangunin," ucap Gemilang setelah duduk di dalam pesawat. Vela menyenderkan kepalanya ke bahu Gemilang, memejamkan matanya karena sudah merasa ngantuk sekali. Gemilang mengusap rambut Vela halus dan mencium pucuk kepala istrinya itu berulang kali. Setelah itu Gemilang menyibukkan dirinya dengan membaca buku bisnis yang selalu dia bawa saat berpergian. **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 * Merasa terusik Vela membuka matanya dan merenggangkan badannya pelan, melihat keluar kaca jendela pesawat yang ternyata sudah sampai di Bandara Internasional Incheon, Korea. Mereka keluar dari pesawat bergandengan tangan, mengambil barang mereka dan melihat spanduk yang bertuliskan nama mereka. Berjalan menghampiri supir yang disuruh hotel tempat Gemilang dan Vela menginap. "Kita kapan mainnya?" tanya Vela melihat bangunan di luar jendela mobil. "Kalian boleh bilang Vela norak, tapi dia tak peduli, sekarang harunya sangat senang." "Besok ya, sekarang udah sore gini," jawab Gemilang yang dibalas anggukan oleh Vela. Selama perjalanan menuju hotel, Vela masih betah menatap jalanan Korea dengan pandangan kagum. Setelah sampai di hotel, mereka berjalan menuju kamar hotel yang telah di-booking oleh Gemilang sehari sebelum keberangkatan mereka. "Kamu mandi dulu ya, abis itu kita makan malam," ucap Gemilang setelah sampai di kamar. Vela menuruti ucapan Gemilang, bergegas masuk ke dalam kamar mandi hotel. Vela berencana untuk berendam dulu, setelah itu baru dia membersihkan dirinya. Setelah selesai, Vela keluar dari kamar mandi dan melihat Gemilang berdiri di dinding kaca yang mengarah ke jalanan dan Namsan Tower. Vela memeluk pinggang suaminya itu dari belakang dan menyandarkan kepalanya di punggung kekar suaminya itu. "Udah selesai?" tanya Gemilang yang dibalas anggukan oleh Vela. Tangannya mengusap lengan Vela yang memeluk dirinya. "Lepasin Mas mau mandi," ucap Gemilang yang dibalas gelengan oleh Vela membuat Gemilang terkekeh dengan kelakuan istrinya itu. "Lepasin sayang," ucap Gemilang sekali lagi. Mau tak mau Vela melepaskan pelukannya. "Mas mandi dulu ya, kamu siap-siap gih," ucap Gemilang. "Siap Kapten," ucap Vela memberi hormat kepada Gemilang. Vela memakai gaun motif bunga daisy berwarna putih, membiarkan rambutnya terurai. Sudah seminggu setelah mereka balik dari Korea, berbagai macam wisata yang mereka kunjungi, tak luput Vela merengek kepada Gemilang untuk mengunjungi kantor agensi idolanya itu. Mau tak mau Gemilang menemani Vela ke sana dengan berat hati. Vela juga sangat senang dengan makan malam romantis yang telah disiapkan oleh Gemilang, membuat dirinya bertambah jatuh ke dalam pesona suaminya itu. Saat ini Vela berencana memasak makan siang buat Gemilang, tetapi saat memotong ayam, tiba-tiba Vela merasa sangat ingin muntah. Vela merasa sangat lemas saat tak ada satupun yang keluar dari mulutnya. Perasaan tadi dia merasa baik-baik saja. "Gua kenapa ya?" ucap Vela kepada dirinya sendiri. Vela melihat jam yang sebentar lagi Gemilang akan pulang kerja. Vela tidak kuasa memasak untuk sekarang, berniat memesan makanan saja lewat Gojek. "Assalamualaikum," ucap Gemilang memasuki rumah yang dia huni bersama istrinya itu. Tak mendapat sautan, Gemilang mencari istrinya di ruang tamu, tetapi tidak menemukan Vela. Berjalan ke arah dapur, hanya bahan masakan yang terletak di sana. Gemilang menaiki tangga berjalan menuju kamar mereka dan melihat Vela yang tengah berbaring di atas kasus.
Sayang, ucap Gemilang membangunkan Vela yang terlihat sangat pucat, membuat Gemilang sangat khawatir dengan perubahan wajah istrinya itu. Mas, kamu udah pulang, ucap Vela duduk, tetapi sesuatu di dalam perutnya ingin keluar. Buru-buru Vela berjalan menuju kamar mandi mereka yang diikuti oleh Gemilang dengan pandangan khawatir. Huk, huk, huk. Gemilang mengusap tekuk Vela yang berusaha memuntahkan isi perutnya. Sayang, kita ke rumah sakit ya, ucap Gemilang masih mengusap tekuk Vela. Nggak usah, palingan masuk angin aja, ucap Vela mencuci mulutnya. Muka kamu pucat gini loh, ucap Gemilang. Pokoknya sekarang kita ke rumah sakit, tidak ada bantahan, ucap Gemilang mutlak tak bisa dibantah. Setelah sampai di rumah sakit, Vela duduk di kursi tunggu dengan Gemilang yang duduk di sebelah dirinya. Nomor urutan 20, ucap perawat. Mendengar itu Gemilang membantu Vela berdiri dan berjalan masuk ke dalam ruangan dokter di dalam sana. Keluhannya apa ibu? Tanya dokter kepada Vela. Saya mual dok, terus pusing, ucap Vela. Silahkan pak, istrinya dibantu berbaring, diperiksa, ucap dokter. Membaringkan Vela dengan hati-hati di atas brankas, dokter tersebut menyingkap baju Vela agak ke atas dan mengolesi gel di atas perut Vela. Setelah selesai, dokter tersebut mengelap perut Vela dan membantu Vela untuk duduk. Selamat ya pak, istrinya bapak hamil, usianya baru 1 minggu, masih rentan ya pak, jadi sekali sebulan tolong check up, ucap dokter tersebut. Gemilang menatap Vela dengan pandangan berbinar mengetahui istrinya tengah hamil anaknya itu. Dan ini resep vitaminnya pak, ucap dokter itu lagi. Makasih dokter, ucap Gemilang, membantu istrinya berdiri dan berjalan menuju apotek untuk menembus obat Vela. Sayang, pokoknya aku mau ada art di rumah kita. Aku nggak mau kamu sama baby kelelahan, ucap Gemilang di dalam mobil menuju pulang. Iya mas, kayaknya emang butuh art deh, ucap Vela. Nanti biar aku suruh mama yang nyariin, ucap Gemilang mengusap perut Vela dengan sebelah tangannya. Setelah sampai di rumah, Gemilang menyuruh Vela untuk tidur, sedangkan dia mengirim chat di grup kelas, memberikan tugas kepada mahasiswanya itu, karena tidak bisa hadir untuk sekarang. Setelah itu Gemilang menelpon mamanya memberikan kabar bahagia dan meminta mencarikan art untuk dirinya, dan tak lupa Gemilang juga menelpon orang tua Vela akan kabar bahagia ini. Gemilang memasak makan malam, yaitu memasak ayam goreng dengan sayur asem kesukaan Vela. Tak terasa harus sudah mulai sore, Gemilang membereskan dapur setelah itu berjalan menuju kamar mereka, masih melihat Vela yang tertidur nyenyak. Sayang bangun, ucap Gemilang setelah mandi, membangunkan Vela untuk membersihkan diri. Mas aku belum masak, ucap Vela melihat hari yang sudah gelap. Mas udah masak, sekarang kamu mandi gih, mas tunggu di bawah, ucap Gemilang mengecup kening Vela lembut. Membuatkan susu hamil untuk Vela, dan meletakkan di atas meja makan. Setelah makan, Vela dan Gemilang tengah bersantai di ruang tamu dengan menonton televisi serial Upin Ipin. Dengan posisi Gemilang memeluk Vela dari belakang, dengan mengusap perut Vela yang masih rata. Mas geli, ucap Vela mencubit tangan Gemilang yang tak berhenti mengelus perutnya. Kan mas cuman mau ngelus perut kamu yang ada debaynya sayang, ucap Gemilang. Tapi aku lagi fokus nonton, ucap Vela. Gemilang tak memperdulikan ucapan Vela, dirinya masih tetap sibuk mengelus perut Vela sayang. Sehat terus ya anak papa, papa sayang kamu dan mama kamu, love you, ucap Gemilang mengusap perut Vela. Love you too papa, ucap Vela menirukan suara anak kecil, membuat Gemilang gemas, mencium seluruh permukaan wajah Vela. Love you my wife, ucap Gemilang mengecup bibir Vela lembut. Love you too Pak Gemilang, ucap Vela terkikik kecil. Tamat.